Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, bagaimana kabar kalian semua? Sudah 2 bulan ya kita belajar daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalian dimudahkan dalam belajar. Amin. Tetap bersemangat ya. Walaupun belajar kita masih daring. Jumpa lagi bersama Ibu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang nilai mutlak. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya, kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Hari ini, kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak atau disebut juga dengan harga mutlak, yaitu suatu konsep yang dalam matematika menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak setiap bilangan real yang dituliskan dalam simbol seperti ini ya, dibaca nilai mutlak X. Simbolnya ini. Nah, setiap X anggota real. Nah, jadi secara matematis nilai mutlak ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi, harga mutlak atau nilai mutlak itu sama dengan X untuk nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan itu selalu positif atau 0 jika dilukiskan dalam garis bilangan. Maka nilai mutlak sebuah bilangan real adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Jadi kalau ini ya dari 0 ke X ini jaraknya X, atau dari 0 ke negatif X itu jaraknya juga X. Jadi nilainya selalu positif. Contohnya, tentukan nilai dari harga mutlak 2 dikurang 6. Nah, 2 dikurang 6 itu nilainya negatif 4. Nah, karena ini harga mutlak atau nilai mutlak nilainya selalu positif, maka nilainya sama dengan 4. Nah ya, yang kedua, tentukan nilai dari harga mutlak negatif 6. Ingat tadi, harga mutlak atau nilai mutlak nilainya selalu positif. Jadi kalau negatif 6 itu nilainya sama dengan 6. Selanjutnya, seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm. Kemudian, berbalik arah sejauh 10 cm. Setelah itu, semut melanjutkan perjalanan ke kanan sepanjang 15 cm dan berbalik arah sepanjang 12 cm. Tentukan jarak yang ditempuh semut tersebut. Ingat ya, jarak selalu positif. Ini kita lihat dari pernyataan pertama, berjalan ke kiri sepanjang 5. Nah, harga mutlak dari negatif 5. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm ditambah harga mutlak 10. Kemudian
melanjutkan perjalanan ke kanan sepanjang 15 cm. Ke kanan berarti ditambah harga mutlak 15. Dan berbalik arah sepanjang 12 cm. Ditambah lagi harga mutlak dari negatif 12. Nah, ini hasilnya 5, ditambah 10, ditambah 15, ditambah 12, sama dengan 42 cm. Ini ya, sifat-sifat nilai mutlak. Jika X, Y anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang A, harga mutlak dari X dikali Y sama dengan harga mutlak X dikalikan harga mutlak Y. Yang B, harga mutlak X per Y atau X dibagi Y itu sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Dengan catatan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang C, harga mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Yang D, harga mutlak X dikurang Y lebih dari atau sama dengan harga mutlak X dikurang harga mutlak Y. Yang E, harga mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. F, harga mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. G, harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sekarang kita ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, perhatikan ya. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak adalah persamaan dan pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan. Yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat tadi definisi nilai mutlak. Nilai mutlak sama dengan X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, yang ini langkah penyelesaian untuk pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat berikut. Yang pertama, harga mutlak X kurang dari atau sama dengan P, artinya negatif P, X di antara negatif P dengan P. Atau nih X-nya ada sama dengannya ya. Yang kedua, harga mutlak X lebih dari atau sama dengan P, artinya X kurang dari atau sama dengan negatif P atau X lebih dari atau sama dengan P. Jadi kalau ini menggunakan tanda kurang atau kurang dari sama dengan, X-nya itu di antara negatif P dengan P. Tapi kalau menggunakan lebih dari atau sama dengan P, lebih dari atau sama dengan P, artinya X-nya bukan di antara, jadi kurang dari atau lebih darinya. Sekarang perhatikan contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 3. Nah, kita gunakan cara yang pertama dulu ya, yaitu mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan. Ingat tadi sifat sebelumnya, sifat yang ke F. Nih, sifat yang ke F.
Harga mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Berarti yang 2X dikurang 4, harga mutlak dari 2X dikurang 4 dikuadratkan, ini bentuknya ya. Sama dengan ruas kanan juga dikuadratkan, 3 kuadrat sama dengan 9. 2X dikurang 4 dikuadratkan. Kalian ingat cara mengalihkan bilangan aljabar. Kalau untuk yang bentuk seperti ini, bisa kalian gunakan untuk A dikurang B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat. 2 dikali negatif 4 dikali 2X sama dengan negatif 16X. Negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi di sini tambah 16 sama dengan 9. Sekarang 9 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti 16 jadi dikurang 9 ya, sama dengan 7. 4X kuadrat dikurang 16X ditambah 7 sama dengan 0. Ingat-ingat kembali bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ibu gunakan faktorisasi. Nah, 2X dikurang 1 dikalikan 2X dikurang 7 sama dengan 0. Kalian bisa juga gunakan cara yang lain, misalnya melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Nah, diperoleh 2X dikurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan setengah. Atau 2X dikurang 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu setengah, 7/2. Sekarang cara yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat lagi, apa itu definisi nilai mutlak? Harga mutlak X sama dengan X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan harga mutlak X itu sama dengan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Cara yang kedua tadi ya, ini 2X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 0, itu artinya sama dengan nilai yang di dalam harga mutlaknya, 2X dikurang 4. 2X dikurang 4, harga mutlak dari 2X dikurang 4 sama dengan 3. Nah, kita masukkan yang ini, 2X dikurang 4 di sini sama dengan 3. 2X sama dengan 3 ditambah 4, 7. Jadi X-nya sama dengan 7/2. Nah, definisi yang kedua, harga mutlak X itu sama dengan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Nah, ini ya, yang ini soalnya 2X dikurang 4 kurang dari 0. Maka nilainya negatif dari yang nilai di dalam harga mutlak ini. Jadi negatif dari 2X dikurang 4. Atau nih ya, negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali negatif 4, positif 4. Jadi nilainya sama dengan 4 dikurang 2X. Kita masukkan di sini, harga mutlak 2X dikurang 4 itu sama dengan 4 dikurang 2X. Sama dengan 3. Nih ya, soalnya 3. Jadi kita pindahkan posisinya 2X, kita pindah ke kanan. Jadi negatif 2X pindah ke kanan jadi positif kan? Positif 2X. Sekarang 3-nya kita pindah ke ruas kiri. 4 dikurang 3, nilainya 1. X-nya sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya setengah, 7/2. Nah, sekarang
Contoh untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Lihat langkah yang untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ini tandanya, tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Berarti kita gunakan sifat yang pertama. Harga mutlak X kurang dari atau sama dengan P, artinya X-nya di antara negatif P dengan P. Nah, berarti 6, nih, P-nya anggap P-nya 6, berarti negatif 6, di sini 6. Nah, ini tandanya kurang dari atau sama dengan, ini juga kurang dari atau sama dengan, sesuai dengan soalnya ya. Kemudian, 5 yang di tengah pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi negatif 5. Yang ini pindah ruas ke sebelah kanan juga negatif 5. Jadi sisa di tengah hanya 2X. Negatif 6 dikurang negatif 5, negatif 11. Yang di tengah tetap 2X, yang di kanan 6 dikurang 5, 1. Nah, supaya kita mencari nilai X-nya, berarti kita bagi dengan 2. Negatif 11 bagi 2, jadi negatif 11 per 2. Yang di tengah tetap X. Yang sebelah kanan 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga negatif 11 per 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan setengah. Untuk X anggota bilangan real. Contoh yang selanjutnya untuk pertidaksamaan. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X dikurang 2 kurang dari 2 kalikan harga mutlak X dikurang 2 dikurang 3. Nah, ini kan harga mutlaknya ada 2 nih ya. Kita gabungkan jadi 1. Berarti yang ini pindah ruas. Yang sebelah kanan ini 2 kali harga mutlak X dikurang 2 pindah ke kiri. Nah, di sini posisinya jadi kurang. Nah, yang di ruas sebelah kanan hanya negatif 3. Ini P-nya ya, P-nya. Nih ya, sekarang X, harga mutlak X dikurang 2, dikurang 2 kali harga mutlak X dikurang 2. Berarti ini kan yang di dalam sama. Nih, misalkan ini bola dikurang 2 bola, hasilnya negatif bola. Nah, bolanya apa? Bolanya X dikurang 2. Jadi ini negatif dari harga mutlak X dikurang 2 kurang dari negatif 3. Kita positifkan. Kalau dipositifkan semua ruasnya dikalikan dengan negatif 1. Yang ini dikalikan negatif 1 jadi positif, harga mutlak X dikurang 2. Kalau pertidaksamaan dikalikan negatif, tandanya berubah lawannya. Kalau yang ini kurang, berubah jadi lebih. Negatif 3 dikalikan negatif 1, hasilnya 3. Nih ya, lihat. Ini sudah sesuai dengan bentuk yang kedua. Untuk harga mutlak X lebih dari atau sama dengan P. Yang P-nya 3. Nah, yang ini nilai harga mutlaknya. Artinya X-nya kurang dari atau sama dengan negatif P. Nah, yang di dalam X dikurang 2 kurang dari negatif 3. Kita sesuaikan, ini nggak ada sama dengannya. Jadi kita nggak usah pakai sama dengan ya. X dikurang 2. X kurang 2 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Untuk yang ini. Atau X lebih dari atau sama dengan P. X-nya ini yang di dalam harga mutlak tadi, X dikurang 2, lebih dari 3, P-nya 3. Nah, kita hitung yang ini dulu. X dikurang 2, kurang dari negatif 3. Negatif 2 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. Jadi sisanya X kurang negatif 1. Yang sebelah kanan X dikurang 2 lebih dari 3. Nah, negatif 2 pindah ke sebelah kanan. Nah, 3 ditambah 2, 5. Jadi X-nya lebih dari 5.
Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5 untuk X anggota bilangan real. Jadi ingat ya, kalau untuk pertidaksamaan nilai mutlak, kalau tandanya kurang artinya X-nya itu di antara. Tapi kalau X harga mutlak X-nya lebih dari P artinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi yang di tengah itu kosong. Jadi kita gunakan atau. Kalau yang kurang gunakan dan, yang lebih gunakan atau. Ya, ini contoh soal aplikasi nilai mutlak. Sebuah bendungan di Samarinda sering meluap pada musim hujan. Ketinggian air di bendungan tersebut saat musim hujan dan kondisi siaga 1 sekitar 190 cm. Ketinggian air di bendungan tersebut tergantung dari banyaknya curah hujan di daerah sekitarnya. Jika perubahan ketinggian pada situasi tidak normal adalah 70 cm, tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut. Nah, penyelesaiannya. Penyimpangan dari nilai tertentu itu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Misalkan ketinggian air di bendungan itu X, sehingga simpangan ketinggian pada situasi normal adalah harga mutlak X dikurang 190. Jadi kita bentuk ke dalam nilai mutlak X dikurang harga mutlak X dikurang 190. Nah, karena perubahan ketinggian bendungan sebesar 70 cm, maka jadi persamaannya harga mutlak X dikurang 190 sama dengan 70. Ingat, berdasarkan definisi nilai mutlak. Ini kalau persamaan nilai mutlak kita selesaikan tadi dengan cara yang pertama. Misal ada cara pertama mengkuadratkan, cara kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Ibu menggunakan cara definisi nilai mutlak. Jadi harga mutlak X dikurang 190 sama dengan 70 itu bisa ditulis X dikurang 190 sama dengan 70, atau negatifnya, negatif dari X dikurang 190 sama dengan 70. Nah, yang ini X sama dengan 190 ditambah 70, hasilnya 260. Nah, yang ini kita kalikan masuk ya. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 190 sama dengan 190. Ini sama dengan 70. Negatif X 190 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti 70 dikurang 190 hasilnya negatif 120. Nah, negatif X sama dengan negatif 120. X-nya sama dengan 120. Kita lihat X-nya ini ada 2 ya. X sama dengan 260 dengan X sama dengan 120. Jadi, penurunan minimum ketinggian air di bendungan tersebut adalah 120 cm, nilai yang paling terendah. Dan peningkatan maksimum ketinggian air di bendungan tersebut adalah 260 cm. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, ini tugas kalian minggu ini. Kalau masih belum paham, disimak lagi baik-baik, diulang-ulang lagi videonya. Nah, kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan Ibu lewat grup. Ya, semoga kalian masih tetap bersemangat ya, walaupun suasananya masih seperti ini. Ibu tahu kita semua kangen kembali ke sekolah. Kita berdoa ya, semoga kondisi seperti ini cepat selesai dan kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam belajar.
Amin. Semoga apa yang Ibu berikan ini memberi manfaat buat kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.